Tiba-tiba Kim Miso mengatakan bahwa ia menyukai Yongjun. 부회장님 좋아해요. Setelah Kim Miso mengungkapkan perasaannya kepada Yongjun, mereka pun akhirnya pacaran. Yongjun benar-benar dibuat senang akan hal itu. Setelah itu sepertinya Yongjun adalah orang yang dulunya sangat dekat dengan Kim Miso sendiri. Namun Kim Miso tidak mengetahuinya. Yongjun merasa tidak sanggup berpisah dengan Kim Miso walaupun hanya untuk beberapa waktu saja. Wajarlah, karena cinta pertama emang begitu. Tapi di balik hal itu, Kim Miso masih memikirkan masa kecilnya yaitu tentang dia dengan Songyun. Dan keesokan harinya, tidak biasanya Yongjun tertidur di tempat kerja. Hal itu mungkin karena ia tidak bisa tidur karena memikirkan Kim Miso sebelumnya. Dan ternyata, Yongjun masih bisa menjawab perkataan dari orang lain pada saat ia tertidur. 부회장님. Setelah itu kejadian romantis kembali terjadi, walaupun sedikit takut jika ada bawahan yang mungkin tak sengaja melihat mereka. Tapi Yongjun tidak menghiraukan hal itu. Bahkan ia ingin mengumumkan hubungannya dengan Kim Miso kepada semua karyawannya. Tapi Kim Miso tidak ingin hal itu terjadi. Karena mereka baru jadian, Yongjun ingin lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan Kim Miso. Bahkan mulai saat itu ia malah lebih memerhatikan Kim Miso dibandingkan dengan pekerjaannya. Sedangkan Tuan Park, ia malah dibuat bersedih karena melihat mantan istrinya yang sedang dekat dengan seorang pria. Karyawan yang lain melihat Yongjun sangat berbeda dari biasanya. Sangat dibuat heran bahkan mereka mengira setelah itu mereka akan dipecat. Tapi malah sebaliknya. Yongjun berterima kasih atas kinerja karyawannya yang sangat baik. Hal itu hanya pernah terjadi satu kali selama Yongjun menjabat jadi prestir di sana. Di balik hal itu, Yongjun dan Kim Miso juga harus merahasiakan hubungan mereka. Kim Miso merasa jika yang lain mengetahuinya, masalah akan terjadi di perusahaan tersebut. Karena Yongjun dan Kim Miso benar-benar dari keluarga yang berbeda. Setelah itu, Kim Ji-ah sedang melakukan pindahan tempat tinggalnya. Dan tanpa ia ketahui, ia harus satu apartemen dengan Pak Ko. Tapi sampai saat itu mereka masih tidak akur, walaupun terlihat ada kecocokan di antara mereka. 이거 김지아 씨 거였습니까? 지혜족은요 이삿짐 나르던 중이었거든요. 그리고 Malam hari pun tiba. Yongjun tiba-tiba datang ke tempat tinggal Kim Miso dan ingin makan malam bersama di sana. Tapi saat ingin memulainya, tiba-tiba kakaknya Kim Miso malah datang. Dengan terpaksa, Kim Miso menyembunyikan Yongjun di lemari bajunya. Karena ia tahu bahwa kedua kakaknya tidak suka dengan Yongjun. Karena mereka menganggap Yongjun telah mempekerjakan Kim Miso dengan pekerjaan yang sangat berat. Yongjun mendengar pembicaraan kakaknya Kim Miso yang tidak menerima Yongjun jika berpacaran dengan Kim Miso sendiri. Karena itu, ia memutuskan untuk menemui kakaknya Kim Miso suatu hari nanti dan menunjukkan kepada mereka bahwa Yongjun bukan pria yang seperti kakaknya Kim Miso pikirkan. Malam harinya Yongjun dan Kim Miso jalan-jalan lagi. Mereka membicarakan masa lalu mereka dan hal itu mengingatkan Kim Miso dengan kisah masa kecilnya dulu. Ia yakin pria yang waktu itu bersamanya adalah Yongjun bukan Songyun. Waktu itu Yongjun tertidur di mobil. Kim Miso memanfaatkan keadaan itu untuk menanyakan apakah benar-benar Yongjun yang bersamanya waktu kecil. Dan Yongjun menjawabnya. 성현 오빠? Hal itu benar-benar membuat Kim Miso tidak menyangka. Tapi Yongjun masih mengelak bahwa bukan ia yang bersama Kim Miso waktu kecil. Karena itu, keesokan harinya Kim Miso menemui ibunya Yongjun untuk menanyakan hal itu. Tapi ibunya Yongjun juga mengatakan hal yang sama dengan Yongjun. Tapi hati Kim Miso sangat yakin bahwa Yongjun lah yang bersamanya. Tanpa memikirkan hal itu, Kim Miso lebih fokus untuk benar-benar mencintai Yongjun. 아 맞다 부회장님. Dan keesokan harinya,
Kim Miso mengambil cuti karena ia liburan bersama dua kakaknya yang mereka lakukan setiap tahunnya. Di sini waktunya Yongjun untuk meyakinkan kakaknya Kim Miso bahwa ia benar-benar pria yang baik, juga sangat mencintai Kim Miso. Ia bersedia melakukan semua yang biasa Kim Miso dan kakaknya lakukan, demi meyakinkan kakaknya Kim Miso tersebut, dan usahanya membuahkan hasil yang baik, karena kakaknya Kim Miso akhirnya bisa menerima Yongjun untuk menjadi kekasih Kim Miso. 좋았어. 내가 이겼지? 아유, 그러네. 다음에 취하면 또 따주죠, 뭐. Setelah itu, sepertinya ada sesuatu yang dirahasiakan orang tuanya Yongjun sejak lama. Tanpa disangka, ternyata pria yang diculik waktu kecil bersama Kim Miso bukanlah Songyun, tapi Yongjun. Tepat waktu itu pula, Kim Miso juga sudah mengingat kejadiannya waktu kecil itu. Yongjun lah yang menyelamatkan Kim Miso waktu itu dari seorang gadis yang dikhianati kekasihnya hingga membuatnya tiada dengan tangannya sendiri. Demi Kim Miso tidak merasakan kejadian mengerikan itu, Yongjun mengatakan bahwa itu hanyalah laba-laba besar. Karena itulah selama ini Kim Miso trauma jika melihat laba-laba. Saat bertemu kembali dengan Kim Miso, Yongjun benar-benar sangat senang, tapi saat itu Kim Miso tidak mengenalnya. Semua yang Yongjun lakukan selama ini untuk Kim Miso adalah sebuah bukti rasa cintanya dengan Kim Miso, walaupun Kim Miso tidak mengetahui hal itu. Tapi setelah Songyun menemui mereka, semua rahasia telah terbongkar. Kim Miso mengingat semua kejadian masa kecil itu. Semua kejadian itu diakibatkan oleh Songyun yang meninggalkan Yongjun di tempat itu. Setelah itu, Yongjun memutuskan untuk tinggal di tempat Kim Miso untuk beberapa waktu, dengan alasan agar Kim Miso tidak mimpi buruk. Keadaan pun jadi canggung. Namun karena Kim Miso merasa tempat tinggalnya terlalu sempit untuk mereka berdua, maka mereka memutuskan untuk tinggal di rumah Yongjun saja. Setelah beberapa waktu, masa kecil Yongjun dan Kim Miso terungkap. Ternyata selama ini yang sangat menderita adalah Yongjun sendiri. Karena setelah kejadian penculikan itu, ia mengalami luka yang cukup parah di kakinya. Dan juga Songyun saat itu mengaku bahwa ia yang telah diculik, dan menyalahkan Yongjun yang menjadi penyebabnya. Semakin hari, keadaan keluarga mereka sangat renggang. Dan karena itu, Yongjun memutuskan untuk berpura-pura kehilangan ingatannya tentang kejadian penculikan itu. Demi keluarganya baik-baik saja. Dan alasan ia menyimpan rahasia itu dari Kim Miso selama ini, karena ia tidak ingin Kim Miso merasakan mimpi buruk yang sering dialami oleh Yongjun. Setelah itu Songyun meminta maaf kepada Yongjun. Ia sadar bahwa ia yang salah selama ini, karena semua permasalahan keluarganya sudah terselesaikan. Yongjun dan Kim Miso menghabiskan malam itu berdua. Tapi lagi-lagi gagal. Karena Tuan Park menghubunginya karena urusan kantor yang penting. Lawan perusahaannya meniru produk yang akan dirilis perusahaan Yongjun lebih cepat. Dan Kim Miso malah tertidur pulas. Keesokan harinya, Yongjun akan pergi ke luar negeri untuk urusan pekerjaan. Hal itu membuatnya sangat merindukan Kim Miso, walaupun hanya berpisah untuk beberapa hari. Yongjun langsung bergegas menyelesaikan pekerjaannya agar bisa cepat kembali dan menemui Kim Miso. Setelah makan siang bersama, tanpa mereka sadari, waktu itu ada teman Kim Ji-ah yang mengabadikan momen mereka berdua, sehingga Kim Ji-ah tahu bahwa Kim Miso dengan Yongjun sedang pacaran. 일 없긴요. 완전 별일 있었어요. 당연하죠. 이쁜 사랑하세요. Setelah itu juga terungkap bahwa Kim Ji-ah benar-benar sudah jatuh cinta kepada Pako. Malam harinya, Kim Miso menemani ayahnya yang sedang dirawat di rumah sakit. Sebenarnya Yongjun sangat ingin menemui ayahnya Kim Miso agar ia bisa meminta izin atas hubungannya dengan Kim Miso. Namun Kim Miso merasa waktu itu masih terlalu cepat. Dan keesokan harinya lagi, ternyata Pako juga menyukai Kim Ji-ah. Namun mereka masih menyimpan perasaan masing-masing. Sedangkan Yongjun, ia masih berharap bisa melewati malam berdua dengan Kim Miso. Karena beberapa kali sudah gagal. Dan malam itu, Kim Miso sudah menunggunya di depan rumahnya. Bakal jadi malam yang panjang nih buat mereka. Keesokan harinya,
Yongjun benar-benar sangat senang hingga ia tak mampu mengendalikan akal pikirannya dan masih ingin mesra-mesraan dengan Kim Miso berdua. Tapi setelah itu, dia mengajak Kim Miso untuk makan siang berdua di tempat temannya Yongjun. Ternyata teman lama Yongjun itu seorang wanita. Di sini Kim Miso benar-benar dibuat cemburu. Tapi hal itu malah membuat Yongjun senang. Selain Kim Miso dan Kim Ji Ah, ternyata ada juga yang sedang saling jatuh cinta dengan rekan kerja sendiri, yaitu Bong Sera dan Pak Yang. Kembali ke Yongjun, ia bertemu dengan ayahnya Kim Miso yang saat itu Kim Miso membenarkan dasinya. 태어나고 나서 적당한 때를 봐서 미소야! Hingga keadaan menjadi kembali canggung. Ayahnya Kim Miso mengatakan bahwa ia tidak mendukung hubungan Kim Miso dengan Yongjun. Tapi sebenarnya, ayahnya Kim Miso hanya berpura-pura saja. Hal itu ia lakukan demi Kim Miso dianggap sebagai wanita yang pantas untuk Yongjun, walaupun keadaan keluarga mereka sangat berbeda. Keesokan harinya, Yongjun kembali membuat adegan romantis dengan Kim Miso. Tapi masalahnya rekan kerja Kim Miso melihat hal itu. Karena sudah tertangkap basah, maka Yongjun memberi pengumuman kepada karyawannya bahwa ia menjalin hubungan dengan Kim Miso. Semua rekan kerja Kim Miso sangat senang akan hal itu, tapi tidak bagi karyawan di tim lain. Mereka menganggap bahwa Kim Miso hanyalah wanita biasa yang sering menggoda atasannya demi bisa mendapatkan kekayaannya. Bong Sera dan Kim Ji Ah yang mendengar hal itu tidak terima akan semua itu. Di sini pertengkaran terjadi. Setelah itu Kim Miso berhasil menghentikannya. Ia sangat berterima kasih kepada Bong Sera dan Kim Ji Ah yang telah membelanya. Tapi ia tidak ingin mereka seperti itu lagi. Kim Miso telah siap menghadapi masalah itu. Yongjun yang mengetahui bahwa perasaan Kim Miso saat itu tidak baik, ia langsung mengajak Kim Miso untuk jalan-jalan. Kim Miso benar-benar dibuat senang. Setelah itu masalah pekerjaan kembali terjadi, namun dapat diselesaikan dengan cepat berkat kinerja Kim Miso yang sangat baik. Karena kejadian itu, Kim Miso sadar bahwa kehidupan yang ia inginkan selama ini, yaitu menjadi sekretaris Yongjun, dan menolong rekan kerjanya dari masalah pekerjaan. Karena itu ia memutuskan untuk tidak berhenti dalam pekerjaannya. Malam itu, Yongjun kembali ingin menghabiskan malam berdua dengan Kim Miso. Namun lagi-lagi ada yang menghalangi. Tanpa mereka ketahui ternyata di sana ada ayahnya Kim Miso. 김미소랑 두 사람 결혼하는데 내가 Ia langsung mengajak Yongjun untuk bicara berdua. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, akhirnya Yongjun mendapatkan restu dari ayahnya Kim Miso untuk menikahi Kim Miso dengan catatan Yongjun harus melamar Kim Miso dengan cara yang romantis. Esokan harinya Yongjun meminta saran kepada Tuan Park tentang bagaimana cara melamar yang romantis. Tapi semua sarannya sudah Yongjun lakukan dan tak ada yang berhasil. Setelah memikirkannya, Yongjun mendapat ide. Dengan menyalakan lilin di sepanjang jalan dan menyanyikan lagu yang romantis, Yongjun memberikan sebuah cincin untuk Kim Miso sebagai tanda bahwa ia melamarnya. 나도 사랑해요. Ibunya Yongjun yang sudah mengetahui hal itu langsung mengajak Kim Miso untuk jalan-jalan mencari pakaian. Karena terlalu banyak yang dibelikan untuk Kim Miso, Miso merasa tidak enak dengan semua hadiah itu. Bahkan saat pertemuan keluarganya dengan keluarga Yongjun, Kim Miso menolak untuk menikah jika harus hidup mewah seperti itu. Ia hanya ingin menjalaninya dengan cara sederhana. Hal itu membuktikan bahwa Kim Miso mencintai Yongjun dengan tulus. Maka persiapan untuk acara pernikahan dimulai. Yongjun tidak memikirkan pekerjaannya lagi karena hal itu. Ia sudah sangat ingin menjadi pengantin. Sebelum itu, mantan istri Tuan Park menemui Tuan Park sendiri. Mereka ternyata masih menyimpan rasa suka satu sama lain. Dan mereka memutuskan untuk kembali menjalin hubungan. 한 잔 더 하고 가는 게 좋겠. Bong Sera dengan Pak Yang juga menjalin hubungan.
hari pernikahan telah tiba. Di Musuh acara sorry. itu, jadi hari kencan pertama bagi Kim Ji Ah dengan Pak Ko. Mereka akhirnya juga menjalin hubungan. 가요. Dan yang paling bahagia yaitu Yongjun dengan Kim Miso. Semua hal yang mereka inginkan berdua telah tercapai. Dan keromantisan mereka menjadi akhir dari drama ini. Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa di video